Baik, kita ke modul 0 mengenai pengantar perencanaan dan pengendalian produksi. Terdapat sistem produksi yaitu merupakan suatu kumpulan dari subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasi input produksi menjadi output produksi. Lalu terdapat perencanaan produksi yaitu suatu kegiatan yang berkenaan dengan penentuan apa yang harus diproduksi, berapa banyak yang diproduksi, dan kapan harus diproduksi. Lalu terdapat produksi yaitu keseluruhan proses dan operasi yang dilakukan untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa. Selanjutnya kita ke modul 1 yaitu proses agregasi, penamalan, dan verifikasi. Terdapat perencanaan produksi yaitu suatu kegiatan yang untuk mendapatkan produk sesuai dengan yang ditetapkan. Lalu terdapat proses agregasi yaitu merupakan pengelompokan yang terdiri dari beberapa jenis item atau produk individual dengan pola yang serupa menjadi kelompok produk atau produk family. Lalu terdapat perencanaan agregat yaitu perencanaan yang dibuat untuk menentukan total permintaan dari seluruh elemen produksi. Lalu terdapat peramalan yaitu proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan yang diperlukan di masa mendatang. Lalu terdapat pola peramalan yaitu ada pola horizontal, pola tren, pola siklis. Kita lanjut ke modul 2 yaitu perencanaan agregat, disagregasi, dan jadwal induk produksi atau JIP. Terdapat perencanaan agregat yaitu perencanaan yang dibuat untuk menentukan total permintaan dari seluruh elemen produksi dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Lalu terdapat disagregasi yaitu proses merubah hasil rencana agregat menjadi jumlah yang harus diproduksi untuk setiap produk atau item. Lalu terdapat metode disagregasi yaitu metode Bitran dan Hex dan metode representase. Lalu terdapat metode knapsack dan metode Hex and Mill. Lalu terdapat jadwal induk produksi atau JIP yaitu suatu perencanaan terperinci mengenai apa dan berapa unit yang harus diproduksi. Modul 3. Pada modul 3 kali ini membahas tentang Rough Cut Capacity Planning atau RCCP. Menurut Sinulinga tahun 2009, Rough Cut Capacity Planning yaitu menghitung kebutuhan kapasitas secara kasar dan membandingkannya dengan kapasitas yang tersedia. Adapun beberapa teknik RCCP. Yang pertama, CVOF atau Capacity Planning Using Overall Picture. Yang kedua, ada bola, Bill of Labor Approach. Dan yang ketiga, ada RPA, Research Profile Approach. Modul 4, Material Requirement Planning atau MRP. Pengertian MRP menurut Fogarty tahun 1991. MRP adalah teknik untuk menghitung kebutuhan material dengan menggunakan Bill of Material, data persediaan, dan jadwal induk produksi. Selanjutnya, pada modul 5 kali ini kita akan membahas assembly line balancing. Yang pertama yaitu unit produksi. Unit produksi adalah penempatan area-area kerja di mana operasi diatur secara berurutan dan material bergerak secara kontinu melalui operasi yang terangkai seimbang. Unit produksi dibagi menjadi dua, yaitu unit fabrikasi dan unit rakitan. Yang kedua ada line balancing, yaitu penyeimbangan pada penugasan elemen-elemen dari suatu assembly line ke stasiun kerja dalam meminimumkan banyaknya stasiun kerja untuk tingkat output tertentu. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam line balancing. Yang pertama ada precedent diagram, assembly produk, work element, work to operasi, workstation, cycle time, service time, repositioning time, station time, idle time, balance delay, dan efisiensi, smoothness index, dan yang terakhir output produksi. Adapun metode dari balancing yang pertama metode matematis, yaitu metode yang dapat menghasilkan suatu produksi optimal. Metode ini menggunakan pendekatan matematis. Yang kedua ada metode heuristik, dan di metode ini terdapat tiga metode. Selanjutnya di modul 6 ini membahas just in time. Pengertian dari just in time yaitu suatu filosofi yang berfokus pada upaya untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan pada tempat dan waktu yang tepat. Adapun jenis pemroduksi yang pertama ada defect of production, waiting, non-utilized talent, transportation, inventory, motion, dan yang terakhir extra processing. Selanjutnya ada tools JIT. Yang pertama ada Kanban. Kanban dibagi menjadi dua, yaitu Kanban instruksi dan Kanban penarikan. Yang kedua ada Pokayoke. Yang ketiga ada Visual Factory. Di Visual Factory ini ada Visual Control dan Visual Display. Di Visual Display ini terdapat 5 S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Kesimpulannya yaitu dapat mengetahui langkah-langkah penyelesaian dalam mengerjakan proposal yang saling berhubungan dari modul 0 sampai modul 6 dan dari pembuatan APC sampai memberikan usulan pada proposal.